Salah satu di antara makna dunia itu apa? Dunia itu membuat seseorang ketika mencarinya itu kelelahan. Beda dengan rezeki. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para karyawan, sahabat-sahabat kami di Pertamedika, dimanapun kita berada, dimanapun kantornya, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan senantiasa diberikan komitmen kuat untuk menjaga keluarganya dengan harta yang halal dan terjaga dari harta yang haram. Siapapun yang hidup pada zaman fitnah tentunya faham, tentunya mengerti. Salah satu dinamika yang paling berat ketika hidup pada zaman fitnah, ketika kita dikepung dengan berbagai macam penghasilan yang haram ataupun syubhat. Makanya kita berharap semoga kita senantiasa dicukupkan pada perkara yang halal dan tidak membutuhkan yang haram. Sebagaimana doa yang terpanjat kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah kepadaku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan semoga itu pula yang kita peroleh, yang kita dapatkan dalam penghasilan, profesi dan pekerjaan kita. Dan semoga itu pula yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Semuanya anak-anak kita hanya mencukupkan untuk makan pada sesuatu yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Dan itulah barokahnya ilmu ketika kita sudah membentengi diri dari setiap yang haram dan syubhat. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama ketika kita diberikan kenikmatan pada kehidupan kita yang tidak terhitung. Dan tentunya kita harus paham, supaya kita bisa menikmati kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka terbiasalah untuk bersyukur pada sesuatu yang kecil ataupun yang sedikit. Karena kita tidak akan pernah mampu menikmati kenikmatan yang besar kalau kita tidak terbiasa untuk menikmati yang kecil ataupun yang tampaknya remeh. Mari kita lihat di dalam perintahnya sunnah. Kenapa kita disuruh untuk menghabiskan makanan kita dan tidak tersisa pada piring kita? Kalau itu nasi. Karena kita diberitahu oleh Nabi, karena fa'innaka la tadri fi ayyil barokah. Karena kamu tidak tahu di mana barokahnya. Artinya kita diperintahkan dalam sunnah untuk memakan habis apapun hidangan yang ada di depan piring kita atau di atas piring kita, sampai suapan nasi yang terakhir jangan tertinggal di piring. Karena kita diberitahu tidak ada yang tahu bagaimana barokahnya itu di mana. Kenapa sunnah itu ada pada kehidupan yang Allah, yang Rasulullah sampaikan untuk kita? Karena memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar supaya kita mampu bersyukur pada sesuatu yang sedikit sampai tidak meremehkan yang kecil.
maka kita sejatinya tidak akan pernah mampu bersyukur pada yang besar kalau kita tidak mampu untuk bersyukur pada sesuatu yang kecil dan tampaknya remeh. Inilah yang menjadikan kita selalu berusaha, berupaya. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur pada sesuatu yang kecil, pada sesuatu yang tampaknya remeh, supaya kita mampu untuk bersyukur pada sesuatu yang besar. Makna kehidupan dimulai ketika kita banyak bersyukur kepada Allah dan kepada Allah kita bersyukur. Seluruh teman-teman dan sahabat kami di Pertamedika yang semoga Allah rahmati. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian estafet sistematik runut dari satu pembahasan bagaimana kita bisa membangun karakter di dalam kehidupan kita, membangun karakter dalam kehidupan keimanan kita, bagaimana kita menjadi muslim hebat. Tentunya kita paham, kita bukan hanya diperintahkan menjadi muslim apa adanya. Kita tidak diperintahkan maka kita tidak diperintahkan hanya menjadi muslim ala kadarnya. Tapi kita sesuai dengan surat Al-Furqan 74, waja'alna lil muttaqina imama, dan kita diperintahkan untuk menjadi pemimpin, orang yang terbaik di antara orang yang beriman, karena sesungguhnya agama ini memberikan atmosfer supaya kita menjadi orang yang terbaik dan tidak menjadi orang yang terbelakang dan di bawah. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas sebuah buku ini mengeksplor bagaimana cara membangun karakter di dalam kehidupan kita, dengan apa yang harus kita lakukan, dengan apa yang harus kita kerjakan. Dan kita sampai kepada sebuah pembahasan bagaimana kita mengatasi kendala diri kita untuk melejitkan potensi diri kita. Karena tidak mungkin kita akan mampu melejitkan potensi pada diri kita sampai kita mengetahui kendala-kendala pada diri kita untuk kita selesaikan. Karena ketika kita menyelesaikan kendala pada diri kita, maka kita akan mampu melejitkan kemampuan yang kita miliki. Kemarin kita sudah membahas apa potensi, apa kendala-kendala diri pada diri kita, suka berprasangka yang buruk, kendala diri kita tenggelam dengan hawa nafsu, kendala diri kita bakhil terhadap harta yang kita miliki. Maka itu termasuk kendala-kendala diri yang sudah kita bahas. Sekarang kita akan meneruskan kendala diri yang ada pada karakter diri kita sebagai manusia, yaitu adalah ketika diri manusia itu memiliki kecondongan kepada harta secara berlebihan. Kita tentunya sudah paham ya, di dalam materi kita sebelumnya, 2 kali pertemuan, sesungguhnya memang kita membutuhkan dunia untuk menegakkan tulang kita dan kita beribadah kepada Allah, karena Allah pun menyuruh kita supaya kita tidak lupa bagian kita di dunia untuk tetap bekerja dan tidak berpangku tangan dan justru menjadi beban bagi orang lain. Tentunya ketika kita membutuhkan dunia, maka yang salah bukan mencintai dunia tetapi takarannya ketika terlalu berlebihan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami ketika kita punya sebuah kendala diri, di mana sifat basic manusia itu, mereka itu mencintai dunia secara berlebihan, dan ketika mencintai dunia berlebihan menjadi seluruh pangkal dari semua kerusakan dan keburukan. Maka itulah yang menjadikan kita harus memberikan terapi kejut kepada diri kita supaya kita tidak mengejar dunia secara berlebihan, tetapi sesungguhnya yang kita kejar itu adalah rezeki yang sejatinya ada perbedaan cukup mencolok antara dunia dan rezeki. Kalau kita mampu untuk mengiris antara dunia dan rezeki, dan kita mampu menentukan goalsnya kita dunia atau rezeki, maka itulah yang akan menjadi sumber kebaikan kita melejitkan potensi yang kita miliki. Ketika kendala diri kita yang condong kepada dunia secara berlebihan sudah terselesaikan dengan baik. Kita pada pertemuan yang sebelumnya kita ingin membahas ada 8 perbedaan nyata antara dunia dengan rezeki, ya. Dan ini merupakan bagian dari sebuah informasi yang bersifat penawar dari ketidaktahuan kita tentang masalah perbedaan ini, yang mengakibatkan kita bisa condong kepada dunia secara berlebihan. Dan ketika kita membahas tentang perbedaan antara dunia dan rezeki, sekaligus pula perbedaan antara dunia dan rezeki kalau kita ketahui, sekaligus pula untuk menjawab apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita miliki selama ini, apakah dunia ataukah rezeki. Ini sekaligus pula menjawab bahwasanya apa yang kita cari selama kehidupan kita ini apa, dunia atau rezeki.
Karena pada keduanya terdapat perbedaan yang cukup nyata dan cukup mencolok. Kemarin kita sudah membahas dan kita akan selesaikan apa perbedaan dunia dan rezeki pada kesempatan hari ini. Kita kemarin sudah membahas setidaknya 4 perbedaan antara dunia dengan rezeki. Yang pertama, sesungguhnya dunia itu condong kepada makna yang negatif. Beda dengan rezeki. Ketika rezeki itu condong kepada makna yang positif. Ketika kita mendapati di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Allah itu menerangkan berulang-ulang bagaimana Allah itu melaknat dunia. Dan sesungguhnya dunia itu merupakan satu perkara yang juga tidak pernah diminta oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah minta dunia. Beda dengan rezeki. Rezeki itu disebut pada makna yang positif. Bahkan Allah mensifati banyak kebaikan dengan kata rezeki. Wa maghfiratu wa rizqun karim. Ketika Allah menyebutkan kata ampunan, Allah juga menyebutkan kata setelahnya dengan rizqun karim, yaitu rezeki yang baik. Allah menyebut air hujan yang turun dari sisinya dengan kata rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Bahkan Allah menyebut orang yang memasuki surga pun mendapatkan rezeki. Pada surat At-Tolak ayat yang ke-13. Wa ma yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa qad ahsanallahu lahu rizqah. Siapapun yang dia beriman, beramal salih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Siapapun yang mendapatkan surga, maka Allah menutup ayat ini dengan closing statement yang indah. Qad ahsanallahu lahu rizqah. Itulah rezeki terbaik yang Allah berikan. كن سموحا لخصمك يلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Makanya Nabi tidak pernah kita menjumpai, tidak pernah kita mendapati Nabi itu meminta dunia. Tetapi yang diminta oleh Nabi adalah rezeki. Sebagaimana doa yang sering kita dengarkan di dalam setiap harian kita. Mencontoh Nabi ketika Nabi tidak pernah meninggalkan dzikir habis subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Di mana Nabi menyebutkan kata rizqan thayyiban. Yang diminta Nabi adalah rezeki, supaya menjelaskan sebuah definisi besar untuk kita. Dunia itu condong kepada makna yang negatif, rezeki itu condong kepada makna yang positif. Yang kedua, kita mengetahui dalam pembahasan kita sebelumnya, dunia itu masa expirednya begitu sangat terbatas. Dan masa habisnya terkadang tidak pernah kita bayangkan datang begitu cepatnya dan begitu sekejapnya. Berbeda dengan rezeki. Orang kalau mendapatkan dunia, expirednya cepat. Bahkan lebih cepat dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia bayangkan. Orang baru berada pada puncak kesuksesannya, tiba-tiba dia sakit. Ketika dia berada pada puncak keberhasilannya, dia meninggal dunia. Karena sesungguhnya dunia hilang expirednya atau datang expirednya ketika dia sakit keras dan ketika menghadapi sakaratul maut. Sudah tidak ada lagi arti dunia yang dia kumpulkan dari pagi sampai malam. Itulah dunia. Beda dengan rezeki. Rezeki itu maknanya luas dan maknanya panjang dan tidak mengenal kata expired, masa usangnya. Terus terpakai sampai kita mati, terus termanfaatkan kepada kita ketika di alam akhirat. Bahkan salah satunya di antara cakupan rezeki itu adalah anak yang solih. Kalau anakmu tampan, kalau anakmu cantik, itu dunia. Tapi ketika anakmu tampan, anakmu cantik, sekaligus pula mereka taat kepada Allah, maka itu rezeki. Makanya kita menjumpai sebuah riwayat yang menggetarkan. Ada orang nanti masuk surga, bukan karena ditolong sholatnya, tetapi karena ditolong anaknya yang sholih, yang menunggu bapak ibunya di depan pintu surga, lalu anaknya memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai orang tuanya dipantaskan oleh Allah meraih rahmatnya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama dengan anaknya. Itu rezeki. Dan itu long lasting sampai dalam kehidupan di akhirat.
Makanya rezeki itu luar biasa. Makanya kemarin saya juga menyampaikan kan, kalau dunia, kalau uang kita itu dunia. Tapi kalau sudah kita titipkan kepada Allah, maka itu jatuhnya rezeki. Apapun yang dititipkan kepada Allah itu menjadi wangi. Apapun yang dititipkan kepada Allah itu menjadi indah. Karena dititipkan kepada Zat yang maha indah. Ibaratnya, mau kertas, mau kapas, mau kain, kalau dicelupkan kepada minyak wangi, maka dia akan menjadi wangi. Kalaulah dititipkan dan dicelupkan kepada minyak wangi, semuanya akan menjadi wangi, apalagi kepada Allah. Makanya kalau ada orang, dia mendapatkan uang, gajinya 2, sampai 5, sampai 10. Maka itu dunia dia. Tapi kalau dia sudah mulai menganggarkan, memberikan anggaran kepada urusan di jalan Allah, maka itu sudah menjadi rezeki, dan rezeki itu long lasting. Sampai kehidupan kelak di akhirat, kita masih mendapatkan manfaat dari rezeki itu. Makanya sedekah yang kita berikan ketika di jalan Allah, maka itu menjadi cahaya. Was-shadaqatu nurun. Sedekah itu cahaya pada kehidupan kita di alam barzah. Sedekah itu mampu memadamkan api neraka. Memadamkan api neraka. Padahal jutaan galon air tidak bisa memadamkan api neraka. Karena memang kalau sudah dititipkan kepada Allah, dia menjadi besar, dia menjadi wangi, dia menjadi indah. Berdasarkan objek yang kita berikan titipan itu kepadanya, yaitu adalah Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dunia itu ketika kita memperoleh, kita mendapatkan, maka tidak akan pernah memberikan kata cukup. Makanya kemarin saya sampaikan kan, koruptor tidak pernah ada kata cukup. Kenapa? Karena memang dunia tidak pernah bisa memberikan kata kecukupan. Dunia itu pemberi harapan palsu. Orang mengira dengan 1 miliar dia akan cukup. Ternyata dia butuh 2 miliar. Ketika orang merasa 2 miliar cukup, maka dia akan merasa membutuhkan 3 miliar. Terus itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, "Man kanat hamhud dunya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Kalau seseorang itu sudah mencari dunia, Allah jadikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Sehingga berapapun yang dia peroleh dan dia raih, tidak akan pernah memberikan kecukupan kepadanya. Karena itulah dunia. Beda dengan rezeki. Rezeki itu memberikan kecukupan pada kehidupan kita. Makanya maaf ya, kalau ada orang, dia melihat rumahnya, melihat rekeningnya, melihat jumlah emasnya, kok dia merasa kurang, dan tidak pernah ada kata kecukupan, bersemi subur pada hatinya, maka fix dan confirm, itu bukan rezeki, itu berarti dunia. Makanya koruptor adalah orang yang mungkin sebagian besar track recordnya para koruptor itu sudah memiliki uang miliaran. Tapi kenapa masih bisa korupsi? Karena tidak pernah ada kata cukup yang Allah tambatkan pada hatinya. Dan orang kalau tidak pernah merasa cukup, tersiksa pada kehidupan. Orang yang tersiksa itu bukan orang yang tidak lagi memiliki fasilitas. Bukan. Orang yang tersiksa itu adalah orang yang mereka memiliki finansial, harta. Tetapi kata kecukupan tidak pernah Allah berikan seiring dengan angka deret yang dia peroleh dan dia dapatkan. Sudah saya sampaikan kan? Kecukupan itu miliknya Allah. Dan kecukupan hanya diberikan kepada manusia yang Allah pilih. Karena proses yang dia lakukan ketika taat kepada Allah. Ada orang gajinya UMR cukup. Ada orang yang gajinya 200 juta tidak pernah merasa kata cukup. Dan itulah yang menjadikan kita mengevaluasi. Yang saya miliki ini dunia atau rezeki ya? Kalau kamu sudah terasa cukup, tidak lagi ngoyo, tidak lagi kamu buta tentang yang halal dan haram, tidak menjadikan kamu tidak peduli bagaimana proses hartamu, tetapi apa yang kamu peroleh sudah membuat kamu bersahaja pada apa yang telah kamu miliki, maka itulah rezeki. Walaupun mungkin di situ hanya 1 juta atau 200 juta. Ataupun ada yang punya 2 miliar, 3 miliar, tapi dia tetap dalam kondisi yang cukup berapapun dia diberikan oleh Allah. Maka itu adalah rezeki. Kalau Bapak membuka rekening, membuka lemari rumahnya, kalau membuka berbagai macam perabotan yang telah dimiliki, kok kita merasa cukup, itu berarti rezeki. Kalau ternyata tidak cukup, maka hati-hati. Itu mungkin adalah dunia. Karena dunia tidak pernah memberikan kata kecukupan kepada manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Yang kita harus pahami dan harus kita mengerti kemarin adalah bahwasanya rezeki itu ketika berlebihan, ketika dunia itu berlebihan, dunia itu ketika berlebihan, maka justru merusak. Beda dengan rezeki. Semakin banyak rezeki, semakin menjadikan kehidupan barokah pada kehidupan seseorang yang Allah terus tambahkan kepadanya rezeki. Tapi beda dengan dunia. Dunia itu kayak air, sebagaimana yang Allah sampaikan pada surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum masalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'u. Sesungguhnya kami membuat perumpamaan dunia itu sebagaimana air. Maka Imam Qurtubi membuat keserupaan, kemiripan. Apa kemiripan antara air dengan dunia? Kemiripan antara dunia dengan air itu adalah, yang pertama, air itu kalau sedikit pas, kalau terlalu besar, terlalu banyak debitnya dan volumenya justru tidak bisa termanfaatkan. Maka sesungguhnya dunia pun sama. Kadang-kadang dunia itu kalau berlebihan itu justru merusak kehidupan manusia. Makanya sering kita jumpai dalam obrolan masyarakat dan obrolan teman dengan teman. Kamu ini semenjak kaya berubah. Nah, gitu. Berapa banyak orang yang akhirnya berubah? Makanya ada sebuah sindrom OKB, orang kaya mendadak, orang kaya baru. Akhirnya dengan sikapnya yang berubah dan lain sebagainya. Kenapa ada sindrom OKB, ada orang yang sering mengatakan dirinya berubah setelah dirinya kaya? Karena memang dunia itu condong akan merusak kalau sudah terlalu berlebihan sebagaimana air. Air itu kalau satu bak cukup. Tapi kalau dia satu lantai, tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Tidak bisa mandi, tidak pakai istinja, tidak bisa untuk masak. Kalau terlalu berlebihan. Maka itu pula yang menjadikan akhirnya. Ini menjawab pertanyaan saya. Kenapa ya orang yang menjadi terkaya di dunia itu bukan seorang muslim? Padahal Allah bisa loh menjadikan yang terkaya di dunia itu bukan Elon Musk. Misalkan yang menjadi orang terkaya itu adalah seorang muslim. Mudah bagi Allah. Karena salah satu jawaban yang bisa kita raba, kenapa Allah tidak menjadikan orang yang paling kaya di antara kehidupan manusia itu adalah seorang muslim. Karena salah satu di antara hal yang kita harus pahami tentang dunia, kalau berlebihan itu bisa merusak. Sebagaimana air, kalau terlalu debitnya terlalu besar, volumenya terlalu besar, maka itu akan merusak kehidupan kita. Itulah keserupaan dunia dengan air. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Kemudian yang kedua, keserupaan dunia dengan air itu apa? Air itu menguap, dunia pun menguap. Makanya handphone tahun 2010 dengan handphone tahun 2022 sudah berbeda. Dan kita memincingkan mata kalau masih melihat handphone produk tahun 2010. Ini handphone apa ini? Dia cepat menguap. Kita dulu melihat kijang, ya, kijang kapsul. Masya Allah ketika pertama kali muncul menjadi sesuatu yang paling nikmat untuk dilihat. Paling luxury ketika disaksikan di mana? Di jalan-jalan. Tapi ternyata seiring dengan waktu kita sudah merasa usang ketika melihat kijang kapsul atau melihat sedan misalkan tahun 70-an sudah berbeda karena dia cepat menguap. Dunia itu cepat menguap. Sebagaimana air itu juga menguap. Ya, maka itu merupakan salah satu keserupaan dunia dengan air. Yang ketiga, dunia itu tidak pernah setia sebagaimana air tidak pernah setia. Dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah. Maka dunia tidak pernah setia.
Maka mengikuti manusia hanya ketika di dunia saja. Tapi ketika mati, maka dunia wajib diwariskan kepada seluruh anak-anaknya. Ironisnya, anak-anak yang merasakan dunia itu dari bapaknya, tetapi bapaknya yang akan dihisap atas apa yang dia lakukan ketika mengumpulkan dunia itu. Itulah dunia. Maka yang keempat, dunia dengan rezeki itu beda. Semakin besar dunia, sebagaimana nyamuk yang menyedot darah terlalu banyak. Kalau ada nyamuk menyedot darah terlalu banyak, tinggal nunggu matinya. Dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa kemana-mana, nunggu matinya. Digerakkan tangan kita mendekati dirinya dan tubuhnya, dia tidak bisa lari segesit ketika dia belum menyedot banyak darah. Mematikannya tidak perlu 5 jari. Cukup dengan telunjuk bisa mematikan nyamuk kalau sudah terlalu banyak menyedot darah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebut perumpamaan itu sebagaimana nyamuk. Karena memang nyamuk ada kemiripan dengan dunia. Kalau disedot terlalu banyak, apalagi dengan cara yang haram, ya tinggal nunggu matinya, tinggal nunggu rusaknya. Itu beda dengan rezeki. Rezeki semakin besar, semakin kita peroleh rezeki pada kehidupan kita, semakin besar rezekinya kita peroleh dan kita dapatkan, maka sejatinya semakin besar rezeki kita, semakin barokah pada kehidupan kita. Makanya ada orang kaya, lalu dengan kekayaannya menjadi simpati banyak orang ketika melihat orang itu karena kebaikan dan manfaat yang diberikan orang kaya itu kepada sesama. Tapi ada orang kaya, tetapi justru seakan-akan dia berada pada satu tebing dan orang-orang berada pada tebing yang lain. Karena tebing kekayaannya itu mengisolir dia dari kebanyakan orang ketika dia tidak pernah memberi manfaat. Inilah bedanya. Kalau ada orang kaya tetap bersahaja, lalu tetap mendapatkan kecintaan orang dari apa yang dia tanamkan, itu rezeki. Semakin banyak, semakin barokah. Beda dengan dunia. Dunia itu semakin banyak, semakin merusak. Sebagaimana nyamuk menyedot darah terlalu besar, terlalu banyak. Maka itulah yang dimaksudkan dari perbedaan dunia dengan rezeki. Sekarang kita yang kelima. Yang kelima, kita harus paham. Salah satu di antara makna dunia itu apa? Dunia itu membuat seseorang ketika mencarinya itu kelelahan. Beda dengan rezeki. Orang yang mencari rezeki itu cenderung bersahaja, tenang. Dia bersahaja, dia punya takaran waktu. Prosesnya dia ketika mencari rezeki itu tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai seorang hamba dan sebagai seorang muslim. Memang dia mencari kerjaan, bekerja, profesi yang dia jalani dengan amanah. Tapi tidak menghilangkan kewajiban taklim, kewajiban mendidik keluarga, kewajiban dia ke masjid, kewajiban dia membantu dakwah. Itu tidak hilang. Karena tidak 24 jam kali 7 waktunya tidak habis untuk ngejar yang dinamakan dunia. Beda dengan pencari dunia. Pencari dunia itu kelelahan. Dia keletihan terus. Dan ketika dia mencari dunia itu, semakin dia ngebut, semakin dia ngoyo, semakin banyak kewajiban keteteran yang dia tinggalkan. Sholatnya telat. Tidak ada waktu untuk ngajarin istri. Tidak ada waktu mengajari keluarga. Tidak ada waktu untuk membantu agama Allah. Tidak ada waktu membantu kaum muslimin. Tidak ada. Habis semuanya untuk atas nama profesionalitas di dalam pekerjaan. Ada nggak orang yang kadang kita temui begini? Ini ada Palestina, Gaza diserang kembali. Alah, nggak usah ngomongin Gaza loh. Ngomongin jauh-jauh. Ngapain sih ngomongin Gaza? Mau kita kerja aja susah. Ini salah satu di antara produk dunia. Orang kalau sudah dalam kondisi mencari dunia, maka dia tidak akan pernah memperdulikan takaran. Beda dengan orang yang mencari rezeki. Mencari rezeki itu konsepnya kayak burung mencari makanan. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi. Ya. La razaqakum kama razaqakumullahu at-thair. Kalau kamu itu bertawakal sebagaimana Allah perintahkan, maka Allah memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana rezekinya burung. Burung itu apa? Taghdu himasan wa taruhu bitonan. Taghdu, ada kata taghdu, wa taruhu. Ya, taghdu itu pagi, taruhu itu sore. Taghdu himasan, pergi pagi dalam kondisi kosong, wa taruhu bitonan, dan sorenya pulang dalam kondisi penuh. Artinya takarannya itu pagi dan sore, sekitar 8-10 jam.
Maka setelah itu dia masih punya waktu untuk mendidik keluarga, dia masih punya waktu untuk mengarahkan keluarganya, membantu masjid, memerhatikan kaum muslimin. Maka dia masih punya waktu, dia sholat tepat waktu, sebanyak apapun pekerjaan tidak pernah menjadikan dia melalaikan urusan sholatnya dan urusan dia dengan keluarganya, urusan sama orang tuanya. Dia pandai membagi waktunya kapan dia berbakti kepada orang tuanya. Semuanya, kalau ternyata apa yang kita lakukan hari ini, ternyata kamu harmonis sama orang tua, ternyata kita masih baik bisa mendidik keluarga, kita juga masih bersemangat membicarakan kaum muslimin, kita masih punya kontribusi untuk membantu dakwah, siapapun orang yang bekerja, lalu ritme ini masih terjaga dengan baik, berarti insya Allah yang kita cari rezeki. Tapi kalau yang kita bekerja, lalu akhirnya sholat kita sudah berantakan, kewajiban kita kepada kaum muslimin berantakan, pendidikan kita kepada keluarga tidak pernah kita perhatikan, dan justru paling kita lalaikan, hati-hati. Berarti aktivitas yang kita lakukan mencari dunia dan bukan rezeki. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, muhibbud dunya la yanfakku an salasin. Pecinta dunia tidak pernah lepas dari 3 perkara. Hamun daimun, dia gelisah terus, ya hamun daimun. Terus kemudian ta'abun daimun, lelah, terus-terusan dia lelah, sudah dalam kondisi gelisah, kemudian kelelahan, kemudian hasratun la tanqadi, lalu dia pada kondisi kerugian yang tidak pernah selesai dan terurai. Maka itulah yang membedakan. Kalau ada orang, kalau dari pagi sampai malam lembur, lalu dia tidak peduli terhadap kewajiban-kewajiban yang harusnya dia perhatikan, maka pada dasarnya ini bukan dunia, tapi ini bukan rezeki, tapi itu dunia. Dan itulah yang menjadikan hati kita akan semakin terperosok. Ketika basic kehidupan manusia itu pada dasarnya mereka sudah condong kepada dunia dan akhirnya betul-betul terjerembab kepada dunia. Dan dunia itu membuat kegelisahan, kepenatan dan keletihan, dan kerugian yang tidak pernah ada yang terurai dan tidak ada garis finishnya. Maka itulah bedanya dunia dengan rezeki yang kelima. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Yang keenam, apa bedanya dunia dengan rezeki? Maka yang keenam itu, dunia itu sudah ditetapkan takarannya oleh Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu dunia. Misalkan Pak Eka, saya, atau siapapun, Pak Asep misalkan, sudah ditetapkan, oh dunianya adalah 5 miliar. Maka 5 miliar itu akan didapatkan dengan usaha yang dia kerjakan. Mau dia sholat, tidak sholat, mau tahajud, tidak tahajud, itu sudah ditentukan takarannya. Dan Allah membagi dunia bukan karena melihat amal ibadah, tetapi karena itu bagian dari ketetapan takdir yang ditetapkan oleh Allah dengan ilmunya. Dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya tidak akan pernah mati seseorang sampai disempurnakan dunianya. Itulah kata Rasulullah, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah dicabut nyawa seseorang sampai Allah sempurnakan dunia untuknya sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah. Nah, itulah dunia. Jadi kalau ada orang fulan,
Ditetapkan dunianya 2 miliar. Ya sudah 2 miliar itu akan datang. Itu dunia. Sudah pas, sudah paten ditetapkan oleh Allah. Makanya ada sebuah kisah gini. Ada sebuah kisah nyata, yaitu ada seorang ulama bercerita. Dia pernah jalan lalu mendengar suara orang minta tolong. Tolong, agis nih. Lalu dia mencari sumber suara. Ternyata dia mendapati sumber suara itu datang dari sebuah sumur. Lalu beliau melongok ke dalam. Ketika beliau melongok ke dalam, ternyata beliau menjumpai ada orang terpleset jatuh ke dalam dasar sumur. Maka beliau berusaha untuk membebaskan dan menyelamatkan orang itu. Ditarik orang itu sampai ke atas. Ketika sudah sampai di atas, maka beliau bertanya, kenapa kamu bisa terpleset masuk ke dalam sumur? Orang yang tadi baru diselamatkan, dia kelihatan masih pucat gitu. Maka orang itu berkata, bolehkah saya mendapatkan segelas air? Gitu. Maka ulama yang baru melamatkan memberikan kepadanya segelas air. Maka setelah dia minum segelas air itu, dia baru mulai bercerita bagaimana dia bisa terpleset ke dalam sumur. Saking dia menjiwai apa yang dia ceritakan, dia berdiri dari tempatnya, dia duduk sambil bercerita, sambil mendekati ke bibir sumur. Tanpa sadar, terpleset kembali, masuk ke dalam sumur kembali yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya dia meninggal dunia langsung seketika. Setelah singkat ceritanya, setelah dikuburkan beliaunya, maka akhirnya penulis ini berkata, Allah itu mengarahkan saya melewati jalan itu mendengar suara teriakan minta tolong. Untuk menolong seorang manusia yang pada sejatinya ada satu rezeki yang belum dia dapatkan ketika dia berada di dasar sumur. Apa itu? Rezeki yang belum dia dapatkan ketika dia berada di dasar sumur, yaitu adalah segelas air. Yang mana airnya bukan air sumur, tapi air yang di atas. Masya Allah ya, airnya di atas. Maka ketika saya akhirnya menyelamatkan beliau dengan izin Allah, saya ditarik itu orang tersebut sampai di atas, maka disempurnakan rezekinya, dia minum segelas air. Setelah dia mendapatkan segelas air, berarti catatan rezekinya sudah habis. Maka seakan-akan Allah itu berkata, yuk sudah habis rezekimu. Berdiri, mendekat ke bibir sumur, kepleset dan langsung meninggal dunia. Masya Allah ya. Kalau takaran segelas air saja yang harusnya dia peroleh sesuai dengan catatan takdir, ternyata diatur dengan peristiwa yang indah bagaimana orang itu mendapatkan kembali segelas air itu di penghujung usianya dan ajalnya dan tidak dimatikan dia sampai segelas air itu dia teguk. Begitulah cara Allah ketika mengatur rezeki, mengatur dunia manusia. Makanya kalau saya pernah nyampaikan kisah ini, pernah ada salah satu jamaah saya cerita keluarganya, ada bapaknya keluar dari rumah sakit lalu meminta makan rawon. Anaknya sempat berkata, jangan rawon lah Pak, kan baru keluar rumah sakit, saya pengennya rawon. Akhirnya cari rawon, dapat toko warung rawon, makan itu 3 sendok. Setelah itu selesai, anaknya suruh menghabiskan. Pulang ke rumah, bapaknya sempat melihat kondisi rumah setelah beberapa saat ditinggalkan ketika beliau sakit di rumah sakit. Maka setelah itu beliau istirahat dan beliau sudah wanti-wanti kepada anaknya, nanti kalau asar berkumandang, bangunkan saya. Iya, kata anaknya. Ternyata ketika asar dibangunkan, beliau sudah meninggal dunia. Berarti rezeki terakhirnya apa? Rawon. Berapa sendok? 3 sendok. Itu menjelaskan kepada kita begitulah detailnya Allah menetapkan dunia. Dunia itu ditetapkan oleh Allah berdasarkan catatan takdir. Beda dengan rezeki. Rezeki itu merupakan proses dari sebuah usaha seorang manusia untuk taat baru dia mendapatkan rezeki. Rezeki itu tidak didapatkan secara instan, tapi rezeki itu didapatkan dari sebuah usaha yang terus dia kerjakan untuk taat kepada Allah, menepati perjanjian dengan Allah, menghindari yang haram, baru dia mendapatkan rezeki. Mari kita merenungkan surat At-Tolaq ayat yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Pada surat At-Tolak ayat yang keempat ini Allah memulai ayatnya dengan sebuah posisi bahasa waman, ini syarat ini. Jadi kalau man itu syarat, artinya sesuatu yang ada harus jawabannya. Mayyattaqillah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, ya, maka jawabannya apa kalau kamu bertakwa? Jawabannya kalau bertakwa itu yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jawaban pertama yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa, jawaban dari Allah yaj'al lahu makhraja. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, wa yarzuqhu. Kami akan berikan kepadanya rezeki yang tidak terduga kepadanya. Ini jawabannya. Jadi kalau ada orang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah, mayyattaqillah, kamu bertakwa sama Allah, kamu menghindari yang haram, kamu menghindari yang syubhat, maka pada dasarnya ini merupakan sebuah syarat. Maka kalau kamu memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan jawaban dari syarat yang kamu penuhi yang datang dari Allah. Kamu akan diberikan oleh Allah jalan keluar dan kamu akan diberikan oleh Allah rezeki. Berarti rezeki itu bukan sesuatu yang otomatis kita peroleh. Bukan sesuatu yang langsung kita dapatkan, tapi sesungguhnya rezeki itu sesuatu yang kita peroleh dari usaha yang kita lakukan dan usaha yang kita kerjakan. Baru kita akan mendapatkan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير Jadi ini yang menjadi sebuah pegangan untuk kita. Jadi kalau kita dunia sudah ditetapkan oleh Allah, tidak perlu khawatir kok. Makanya tidak perlu menggadekan ibadah kita untuk dunia. Jangan sholawat karena pengen beli mobil. Sholawat kok. Megang mobil sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Megang rumah Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, sejak kapan syariat sholawat itu diperintahkan hanya untuk mendapatkan dunia? Hati-hati itu. Itu secara tidak langsung telah melecehkan kalimat sholawat yang harusnya ditujukan kepada Nabi. Supaya sholawat kita nyampe kepada Rasulullah. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kalian tuh nyampe kepada diriku dan bukan untuk dapetin dunia. Sekarang itu orang megang iPad. Allahumma sholli ala Muhammad. Megang ini
mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejak kapan para ulama mengatakan sholawat itu ketika kamu menginginkan dunia? Dunia itu sudah dijamin. Mau ente sholawat atau enggak sholawat, ente mau sholat atau enggak sholat, kalau sudah duniamu dapat. Dan dunia tidak pernah dibagi berdasarkan ibadah. Kalau dunia dibagi berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman itu tidak ada yang bisa mendapatkan dunia. Karena mereka tidak pernah beribadah. Tapi kenapa orang tidak beriman mendapatkan dunia? Karena mereka mendapatkan dunia dan dunia dibagi oleh Allah bukan berdasarkan ibadah dan keimanan. Beda dengan rezeki. Rezeki itu proses. Dari setiap ada orang yang tiba-tiba mendapati satu masalah, lalu diberikan oleh Allah kemudahan. Dia terlilit utang, lalu diberikan kemudahan oleh Allah. Itu namanya rezeki. Itu namanya rezeki. Jadi proses ketakwaan dia kepada Allah. Tiba-tiba kita lagi ada masalah, tiba-tiba ada yang WhatsApp tanpa kita duga, tiba-tiba dia seakan-akan tahu masalah yang sedang kita hadapi. Lalu bertanya tentang apa yang kita butuhkan. Itu rezeki. Ketika kita diam, tidak ngomong apa-apa ketika ada masalah yang sedang kita hadapi dan hati kita bergejolak dengan masalah itu, tiba-tiba ada yang memberikan hadiah dan hadiah itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu rezeki. Dan itu tidak bisa kita dapatkan dengan hanya diam, tetapi diusahakan dengan wa may yattaqillah. Bertakwa kepada Allah, baru kita akan mendapatkan rezeki. Jadi ada orang, wajar di sini. Makanya para ulama mengatakan ada orang yang lapang dunianya, sempit rezekinya. Ada orang yang lapang rezekinya, walaupun sedikit dunianya. Ada nggak ada orang itu secara duniawi, dia cuma di bawah UMR. Tapi secara rezeki dia banyak. Anaknya taat, istrinya juga baik kepada dirinya. Setiap dia punya masalah, selalu dia diarahkan kepada solusi-solusi yang tidak pernah terduga pada dirinya. Itu rezeki. Itu rezeki. Dan itu yang kita harus mengerti dan harus kita pahami. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami perbedaan dunia dengan rezeki yang keenam. Yang ketujuh, perbedaan antara dunia dengan rezeki itu apa? Dunia itu dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu media untuk menghukum manusia yang lalai kepada perintahnya Allah. Dan Allah memberinya dengan dunia. Mari kita belajar pada surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan yang kami berikan, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan seluruh pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka. Karena duniawi itu kayak gula. Ketika akhirnya gula itu menggerogoti kesehatan manusia, itu dunia itu. Makanya dijadikan dunia itu salah satu medianya Allah untuk menghukum manusia itu lalai. Inilah jawaban dari banyak pertanyaan kita. Kenapa ada orang yang datang ke dukun minta pesugihan, dia kaya? Kenapa ada teman yang curang, dia kaya? Kenapa ada teman di pekerjaan, dia culas, dia menghalalkan segala macam cara, tetapi naik karirnya begitu cepat? Ini jawabannya di sini nih. Ada mendapati misalkan ada karyawan jujur, tidak pernah naik. Tapi ada karyawan yang menggunakan berbagai macam cara. Karirnya itu cepat naik. Gitu. Naiknya begitu cepat. Karena Allah itu kalau menghukum seseorang, karena orang itu sudah lalai kepada Allah, maka Allah memberikan gula-gula kehidupan kepadanya supaya dia semakin lupa dengan manisnya dunia yang dia peroleh. Dia tidak sadar, dia digerogoti itu kehidupannya dengan adabnya Allah kirimkan tanpa dia sadar. Dan ini termasuk salah satu hal yang paling mengerikan dari berlimpahnya dunia ketika menjadi salah satu di antara bagian adab yang Allah berikan. Jadi Allah itu kalau mendapati manusia sudah lupa peringatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah akan jadikan kepada mereka itu dibukakan pintu-pintu dunia. Manisnya gula-gula dunia itu akan Allah tambahkan terus supaya dia terbuai dengan manisnya. Lalu tanpa sadar gula itu berlebihan dalam dirinya, merusak kualitas kesehatan dirinya dan menyebabkan kerusakan penyakit yang dia peroleh. Itulah dunia. Makanya kita khawatir. Ini bukan berarti setiap orang kaya berarti diadab oleh Allah. Enggak. Kalau ada orang lupa, tapi setelah dia bermaksiat kok tambah rezekinya, itulah. Beda dengan rezeki. Rezeki tidak pernah dijadikan oleh Allah menjadi tanda kemurkaan Allah. Tapi dunia
menjadi salah satu tanda kemurkaan Allah ketika orang sudah lupa diberikan kepada dunia yang sifatnya merusak sebagaimana gula-gula yang terlalu manis. Jadi Allah itu kalau memberikan dunia kepada manusia itu ada dua. Karena Allah ridho. Supaya dengan dunia itu dia tambah manfaatnya kepada manusia. Ada yang kedua. Ada yang diberikan dunia itu karena Allah murka. Dan itu yang kita harus pahami yang ketujuh. Kemudian yang terakhir. Dunia itu apa? Dunia itu akan menjadi pangkal dari semua kerusakan. Orang kalau sudah tersengat dengan dunia, dia bisa menggadaikan kebenaran, dia bisa membunuh, dia bisa menjual diri, semuanya akan dikerjakan kalau sudah tergigit dengan kecintaan berlebihan kepada dunia. Maka dengan kita akhirnya membedakan antara dunia dan membedakan dengan rezeki, itu akhirnya kita mampu untuk mengendalikan kendala diri kita. Karena setiap manusia itu punya basic, punya potensi untuk mencintai dunia secara pilihan. Mau ustadz, mau guru, mau murid, mau jamaah, siapapun punya potensi ini. Karena ini termasuk salah satu potensi keburukan manusia. Dan kita diuji oleh Allah untuk mengatasi potensi keburukan ini. Dunia itu tetap kita perlukan. Tapi yang harus diwaspadai adalah ketika kadar memerlukan dunia itu sudah berlebihan. Dan mencintai dunia sudah terlalu berlebihan. Dan itu yang menjadi perhatian besar dari kita. Nah inilah yang menjadikan kita. Semoga dengan kita mempelajari batasan antara dunia dengan rezeki. Menjadikan kita akhirnya mulai mengerti. Kalau kita kerja di Pertamedika ini yang kita cari dunia atau rezeki. Yang selama ini telah kita peroleh itu dunia atau rezeki. Tidak ada perusahaan yang paling beruntung kecuali ketika para karyawannya itu mencari rezeki. Karena dia tidak akan pernah ngambil yang haram. Tapi menjadi sebuah kebinasaan kalau sebuah perusahaan itu menaungi orang-orang yang hanya ingin mencari dunia terus pada kehidupan mereka. Kerusakan demi kerusakan akan didapatkan sebagaimana gula-gula manis selalu berlebihan pada kehidupan. Wassalamualaikum Muhammad. Inilah potensi keburukan yang harus kita sadari. Saya semuanya menyadari potensi keburukan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada diri kita. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا